Saya Ya, naikin ya sebentar ya, satu-satu naikin, lanjut. naikin, naikin. Ya, Bang Jangan, monitor Bang Jangan. Semangat siang, Bang Jangan. Ayo, saudara, kok di-mute? jangan, silakan. Kita perbincangkan antara Islam dan Kristen untuk mengasah otak kita ini, memahami keyakinan, kepercayaan, dan agama kita berdasarkan dari hasil diskusi atau perbincangan lintas agama. Jangan menggunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sangat berat untuk teman-teman menepis apa yang Al-Quran uraikan. Semisal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Ini kata Quran. Kalau ini yang dijadikan acuan, maka Anda akan duduk di kursi pesakitan. Karena pondasi yang dibangun kemudian dalam keyakinan saudara itu tidak berlandaskan kepada isi Bible, pengajaran Yesus dalam hal ini. Kalau ditanya apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah kalian menyembah Yesus? Ya, menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Nah, itu sudah kelihatan bohongnya kan? Tadi Yesus dilahirkan sebagai manusia. Kalian menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Kalian katakan tidak. Sudah bohong. Kena. Kalau Al-Quran yang dikaji itu kasihan. Maka kita jadikan teropongnya itu Bible. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, ini yang kita cari. Apakah Kristus ini yang datang kepada Nabi Muhammad atau Kristus ini yang datang kepada Paulus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Apakah banyak orang ini adalah Islam atau banyak orang ini adalah Kristen? Itu yang harus kita diskusikan supaya tidak ada dusta, tidak ada penghujatan, tidak ada penistaan di antara dua agama yang bersaudara di negara yang kita cintai ini. Seperti itu. Silakan. Menurut Yesus, gelar penyesat itu sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Silakan. Gini Bang, ini judulnya ini diambil dari mana? Al-Quran atau dari Alkitab? Dari Bible ini. Yesus bukan Tuhan itu maaf, dari Bang. Bible. Maaf. Karena dalam Alkitab kami tahu saya buka enggak ada tertulis seperti Yesus bukan Tuhan. Ada Bang, ada banyak. Yesus Banyak. bukan Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab tertulis memang sedemikian seperti mana yang engkau catat saat ini. Kalau tidak ada seperti yang tercatat seperti ini, berarti Islam kita sepakati adalah agama yang tukang asumsi agama orang lain. Silakan tunjukkan. Baik. Ya. Yang benar ya Yesus bukan Tuhan, tertulis begitu. Bukti bukan Tuhan di dalam Roma 1. Harus dengan catatan Alkitab bahwa tertulis demikian. Karena Anda harus bertanggungjawabkan tulisan yang Anda buat ini. Iya, silakan. Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari sperma Daud. Bukan Bang, saya mau yang tulisan Yesus bukan Tuhan. Itu manusia Yesus berasal dari sperma Daud. Sekarang kita asumsi bahwa kita sepakati bahwa Islam sperma Daud. Asumsi. Sekarang pertanyaannya apakah Tuhan berasal dari sperma Daud? Kita sepakati dulu dengan judul yang ada. Judul yang ada yang kayak saya Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Naik di sini di komal itu bukti ini bahwa Yesus bukan judul Tuhan. Ini berarti Anda yang harus bertanggungjawabkan. Silakan. Saya bertanggung jawab. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Itu tertulis itu. Tidak ada. Sperma Saya sementara pegang Alkitab ini Yesus tidak ada tertulis. berasal dari sperma Daud. Bang, yang Anda pertanggungjawabkan tulisan ini. Yesus bukan Tuhan. Pada hari ini telah lahir atau kalau tidak ada di Alkitab silakan ambil di Quran kalian. Kalau tidak ada ambil di Quran kalian silakan. Enggak perlu. Oh iya, berarti kita sepakat ya. Asumsi adalah agama paling berasumsi adalah Islam. Bible tadi Anda tolak.
Bukan tolak karena tidak tertulis. Roma 1 nomor 3 Yesus bukan berasal Tuhan. dari sperma Daud. Anda tolak? Bukan, di sini tertulis di sini kita baca judulnya, Bang, bukan kita framing. Iya. Atau kita Ini sepakati judul. bahwa Islam itu Yesus kebanyakan framing. bukan Tuhan. Karena Iya, mana Yesus tulisannya berasal seperti yang dari kau sperma judulkan Daud. ini? Roma 1 nomor 3. Makanya Anda harus belajar, jangan sama dengan Muhammad tidak tahu baca tulis. Penghujat. Bukan penghujat, itu memang Tuhan kau yang bilang. Penghujat. Mana Yesus bukan Tuhan? Itu Roma 1 nomor 3. Itu adalah orang teladan Islam, jangan malu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu berasal dari sperma manusia? Iya, tapi apakah di situ tertulis Iya. Tuhan Yesus bukan Tuhan? Jawab. Saya Itu tanya dengan jelas itu. kejujuran Anda. Yesus bukan Tuhan. Jawab. Itu Jawab. sudah jelas Jawab. itu. Yesus bukan Tuhan. Jawab. Roma 1 nomor minta 3 tulisan Yesus seperti- berasal dari sperma Daud, sama dengan Yesus bukan Tuhan. Kenapa di mute? Yang mute itu penakut berarti. Gentle dong. Jangan Ih. mute. Saya minta Gimana? judul seperti yang kau catat ini, yang kau tulis. Yesus bukan Tuhan. Mana dalilnya Yesus Mana bukan ayatnya Tuhan? tertulis seperti demikian? Kalau Anda Yesus tidak bukan menunjukkan Tuhan, seperti dalilnya contoh Roma tulisan 1 ini, berarti nomor Anda 3. framing. Yesus Jadi 1000 orang di atas ini kita berasal sepakat ya. dari Islam sperma Daud. Anda minta dalil, mana bukti Yesus bukan Tuhan? Roma 1 tertulis di nomor situ. Apakah 3. tertulis Yesus bukan Tuhan? Kalau tidak tertulis Dia demikian, berasal katakan dari asumsi. sperma Daud. Dia berasal dari sperma Daud. Itu bukti Karena bahwa apa dia yang bukan kalian Tuhan. tulis di sini bukan berarti judulnya tapi bukan terdapat di Al-Quran Yohanes maupun 1 nomor 14. Firman menjadi daging. Iya, sama kalau dengan kalian dia bikin bukan judul Tuhan. firman menjadi daging, oke saya setuju. Tapi ini daging Yesus itu Tuhan atau bukan? Daging itu Aduh, Tuhan atau bukan? Gimana ini kau ini? Daging itu Tuhan atau bukan? Kenapa? Apakah ada hubungannya ketuhanan dengan daging? Daging Saya itu tanya. Tuhan atau Adakah bukan? hubungannya ketuhanan dengan daging? Jawab. Karena Anda Ya, pintar. tidak kan? ada. Tidak Nah, kenapa ada. Anda? Karena Kenapa? Tuhan Iya, bukan saya tanya daging. sekarang Yesus bukan Tuhan, mana di ayat Alkitab atau di Quranmu? Jawab. Yohanes 1 nomor 14. Enggak ada. Berarti kalian ini framing selalu masalahnya. Yohanes Kalian ini lagi puasa loh. Hargai bulan suci 17. kalian. Lagi puasa jangan berasumsi kitab orang. Yang tantrum berarti Anda. Malu-maluin aja kalian. Kalian sini Anda sudah yang banyak orang kesurupan, pinter. Ada sini. Anda yang Anda Pak, yang dari tadi, Pak. kesurupan. Rosifa, Ya. Miftah, Apologet, Ada yang kesurupan. Jadi, teman-teman sekalian, inilah ya. Bikin judul yang kayak gini. Iya Bang Suman. Ya, karena memang Yesus bukan Tuhan, dia adalah manusia yang berasal dari sperma Daud. Gimana sih saudara ini? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Aduh, Maukah malu-maluin aku aja. beritakan Apalagi semua mending kepadamu kamu keluar dari sini. Bikin malu kepada kamu siapa semua, betul. iblis itu Malu, turun? malu. Kepada pembohong. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda pembohong. Buktinya Roma 1 nomor 3 Yesus adalah berasal dari kita sperma bahas Daud. dulu judul. Kalau kita selesaikan judulnya dulu, makanya ganti Oke. judulnya. Makanya ganti Yohanes. judulnya. Yesus terjadi karena apa kau yang katakan tadi di Roma? Oke, saya terima judulnya kalau itu. Tapi ini Yohanes tidak 17 tertulis dalam nomor Alkitab 3. gimana? Ini saja kalian sudah asumsi. Yohanes 17 Bagaimana kita nomor mau 3. lanjut? Yohanes 17 nomor lebih 3. mending ganti judulnya. Enggak, terbuat dari bisa, bentuk enggak apa? bisa. Mani atau apa Enggak yang bisa. kalian sebut itu silakan. Tidak Enggak bisa. Karena Yesus Makanya itu orang bukan banyak orang Tuhan. mengatakan bahwa kalian tukang framing karena ini tidak bisa Nah, coba. membangunkan judul-judul Oke. kalian. Baik. Saya Ganti minta Anda judulnya. buktikan. Saya minta Anda buktikan ketuhanan Yesus. Silakan. Sudah dia Satu menaik aja ke kalau surga ada. saja sudah membuktikan bahwa dia Tuhan. Kenapa kalian tidak percaya? Berarti Elia juga Tuhan. Iya, Karena dia naik ke surga juga. Elia itu Elia atas juga kuasa siapa? Tuhan. Elia itu atas kuasa siapa? Ha? Yesus Elia terangkat juga atas Tuhan, kuasa siapa? bukan atas kuasa dia sendiri. Tapi Tuhan naik Yesus ke surga atas terangkat kuasanya ke sendiri. surga atas kuasa siapa? Sudah jangan kalian Allah saja kalian nggak bisa naik ke surga. Tandanya Anda bahwa Emosi. Anda tidak berkuasa Allah kalian. Emosi. Bukan emosi, teman-teman. tapi saya hanya menjelaskan Emosi dia, kasihan loh. teman-teman. Cuma Iya, Anda diperalat teman-teman kalian di sini. Kita minta Anda tidak bisa supaya dia mempertanggungjawabkan, menunjukkan tidak bukti bisa ketuhanan mempertanggungjawabkan. Yesus. Ternyata Di- naik ke surga. Elia juga naik ke surga. Dengan Anda keluar dari sini. Udah ya, gugur ya. Yesus dulu berasal judulnya dari ya, sperma Sumaya. Daud. Iya.
Yesus bukan Tuhan. Iya, judul seperti itu yang kau tulis, baru saya akui. Tetapi ini Yesus tidak ada di Alkitab, bukan tidak ada di Tuhan. Al-Quran. Kenapa kalian tulis seperti ini? Tadi dalilnya Begitu banyak. yang saya maksud. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Dia mengatakan dirinya bukan Tuhan. Yesus sendiri Iya, mengatakan tulis begitu. dirinya Yesus bukan mengatakan Tuhan. dirinya bukan Tuhan di kitab ini. Oke, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan di Ya, ganti kitab judulnya ini Yohanes berarti. 17 nomor 3. Jadi teman-teman dia minta dalil Yesus bukan Tuhan. Roma 1 Ganti nomor judulnya 3. ini, ya ganti judulnya karena Kenapa mau ikuti kemauan Anda? Hah? Kenapa mau Iya, ikuti supaya Anda tidak kemauan malu. Kalau Anda diperalat teman-temanmu di sini, sudah tahu-tahu tidak tercatat di Loh Alkitab. tidak, kenapa Anda mereka tidak orang-orang yang menjawabkan? ada di sini orang-orang cerdas yang bisa membedakan mana ketek kiri, mana ketek kanan. Bukan, ini menyatakan bahwa Anda tukang asumsi. Di Alkitab tidak tercatat sedemikian, di Al-Quran juga enggak. Ada, Kenapa ada kalian Yohanes juga- 17 nomor 3. Yesus bukan Tuhan. Di mana? Yohanes 17 nomor Anda 3. kalau dalam hukum, Anda kalau dalam Hidup hukum kekal sudah itu jatuh. adalah Anda kalau dalam mereka persidangan sudah mengenal jatuh. engkau satu-satunya Tuhan. Anda pernah bikin skripsi Dan kah? Yesus Apakah kalau Anda bikin dikenal skripsi harus sesuai sebagai dengan apa yang kau utusan. teliti? Gitu. Itu bukti. Boleh nggak kita berdiskusi santai? Boleh nggak? Kalian di sini nggak gentle ya. Berarti Boleh Anda tidak tidak pernah berdiskusi membuat santai kita? skripsi. Karena Boleh membuat tidak skripsi kita diskusi itu, santai, membuat tanya skripsi jawab. itu harus sesuai dengan apa yang kau teliti. Ganti aja Bang Firma ya, turunin ya. Iya, ganti. Kenapa nggak bisa bertanggungjawabkan? Jadi kick saja nggak apa-apa. Tapi dia sudah malu. Ya, banyak ngomong. Yesus bukan Tuhan, dalilnya bertaburan. Hampir semua isi Bible membuktikan Yesus bukan Tuhan. Semuanya malah. Jadi Bible itu Ini sendiri juga sama. yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Bible yang membuktikan itu. Selamat sore. Ya, izin guru. Ya, Ya, selamat sore Bang Kalasida. Di sore hari. Silakan Bang Kalau Kalasida. saya buktikan Yesus Tuhan bagaimana, Sum? Iya, silakan Anda buktikan. Silakan Anda buktikan. Matius 12 ayat 8. Silakan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kan? Anak manusia. Apakah Anak pencipta manusia. langit dan bumi itu anak manusia? Anak manusia. Jangan dalili manusia, dalili Tuhan. Gimana sih kau ini? Mengapa anak manusia akan atas hari Sabat? Karena Yesus yang anak akan datang manusia. juga anak manusia. Bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Koplak lu. Yesus Koplak. itu bukan hanya sebagai anak Koplak. manusia. Ya, Ya. kamu membawa Saya dalil tanya, sebab apakah anak ada anak manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Saya tanya kamu semua. Allahu Bukan Akbar, dalil, Masya Allah, ya, Masya Allah, Nabi, Masya Allah, Masya rasul yang bisa Allah. memberikan hidup yang kekal. Masya Saya akan Allah. tinggalkan kekristenan, bro. Kalau Allahu ada Akbar, nabi, Masya rasul Allah. yang bisa memberikan hidup yang kekal. Gak usah kafir aja kau nanti Baik. kafir tetap kafir aja Nabi kau. itu hanya apa? Seperti Muhammad, hanya Yesus bisa memberikan apa? memberikan Kabar baik, hidup memberikan kekal peringatan, bro. Coba apabila baca Quranmu. orang mengenalnya Muhammad sebagai itu apa? cuma memberikan apa? Peringatan. Hei, Muhammad hanya Yesus berikan apa? Membawa Yesus kabar memberikan gembira. hidup Tidak kekal. ada lebih dari Yesus memberikan hidup kekal Kenapa apabila manusia mengenalnya sebagai apa? Jawab. Kenapa aku di mute? Kenapa? Jawab. Jangan bicara sendiri, makanya jangan bicara sendiri. Yesus makanya, memberikan hidup tunjukkan kekal. dalil Dengar. Nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Yesus hidup kekal, memberikan hidup kekal apabila Yesus dikenal sebagai apa? Jawab. Sebagai Yesus memberikan utusan. hidup kekal. Oke, saya tanya, apakah ada utusan yang bisa memberikan hidup kekal? Pintar Ayo, jawab. sekali. Ayo, jawab. Berarti Apakah ada utusan bisa berarti Anda memberikan sudah hidup yang kekal? menjawab. Bukan, Anda bisa jawab, Anda sudah kamu. menjawab, saudara. Anda tidak bisa jawab utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Coba tunjukkan. Ya, tunjukkan Saudara, Quranmu. saudara, di Muhammad dalam bisa kitabnya memberikan orang hidup yang kekal. Yahudi, dengar, Man. dengar, kita diskusinya santai-santai, jangan kesurupan ya, dan kesurupan. Tapi tunjukkan ya dalilnya. Anda sudah mengatakan, dengar dulu, Anda sudah mengatakan syarat
untuk mendapatkan hidup kekal harus mengenal Yesus sebagai utusan. Oke? Berarti gugur. Mengenal Yesus sebagai Tuhan tidak dapat hidup kekal. Tadi Itu tema salah kita satu. Yesus Itu salah bukan satu. Tuhan. Itu Enggak. salah satu. Nah, sekarang apa lagi? Memangnya Yang kedua, hanya kita percaya yang pertama, Yesus hanya yang- sebagai utusan hidup kekal. Yang Belum pertama cukup itu, adalah bro. hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai cukup. utusan. Yang kedua apa? Belum cukup itu, bro. Belum Ya, cukup. yang kedua apa? Yang kedua apa? Pak, saya baca ya. Saya baca Ya, di. silakan. Silakan. Sebentar, saya baca ya. Saya baca. Hmm, Bentar. Kita dua arah ya. Kita dua arah. silakan. Kita dua arah. Silakan, santai aja. Ya. Oke, Yohanes pasal 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi bukan hanya Yohanes 17 ayat 3, bro. Tapi Yesusnya kamu bukan harus itu. dibaptis. Ya, kamu Yesusnya mau hidup memberikan kekal, hidup harus kekal. dibaptis, bro. Yesus Nah, ini dikenal. Kemudian kamu kan katakan pernah Aduh, bicara mengatakan sendiri, bahwa teman-teman. wudhu itu sama dengan wudhu itu Bicara sama dengan sendiri. apa? Bicara sendiri dia, teman-teman. Mulai permanen juga gilanya ini. Bicara sendiri dia. Jadi kamu Tadi kan mengatakan, hidup baptis untuk wudhu, mendapatkan hidup kekal, yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kan utusan, Ayo. kan sudah jawab Iya. utusan. Berarti Kan sudah mengenal jawab. Yesus sebagai utusan itu syaratnya untuk mendapat hidup kekal. Betul? Coba baca Yohanes Betul? 3 ayat 4. Itu salah satu, betul, tapi salah satu. Nah, betul. Cuma itu. Kedua, Apakah kedua cuma itu, Yesus saya dikenal tanya? sebagai apa Apakah supaya cuma dapat itu? hidup kekal? Apakah Eh, itu cuma itu? Saya tanya, Iya, makanya saya tanya. bertanya. Saya Pertama, tanya, apakah untuk cuma itu? mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, Utusan. yang kedua Oke. mengenal Yesus sebagai apa? Apakah cuma itu? Apakah cuma itu? Iya, makanya saya tanya. Yang kedua Apa? mengenal Yesus sebagai apa? Oke, Yesus juga sebagai Tuhan. Saya sudah baca. Di mana tadi. dalilnya? Di mana dalilnya Oke. mengenal Yesus sebagai Matius. Tuhan bisa mendapat hidup kekal? Silakan. Matius, ya, Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas Di apa? situ anak Mengaku manusia. Tuhan. Di situ Dia anak mengaku manusia. Tuhan, bro. Hei, Dia mengaku Tuhan. hei, Karena hei. dia- Di situ, dia di situ mengaku anak Tuhan. manusia. Berarti yang pertama, Iya, iya. dengar. Iya. Berarti yang Dia pertama, adalah apa? Tuhan untuk memperoleh atas hidup hari yang kekal, satu, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga masih ada nggak? Mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kamu harus dibaptis, kamu sudah dibaptis. Jadi harus mau masuk kerajaan Allah harus dibaptis. bro. Yang pertama, yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan dilahirkan kembali itu maksudnya apa? Kerajaan Allah." Dilahirkan Dibaptis, kembali bro. maksudnya apa? Dilahirkan kembali maksudnya apa? Dibaptis. Dibaptis. Ya, Siapa tapi orang yang pernah Yesus baptis? Oh, Yesus tidak pernah membaptis, bro. Oh, berarti Tapi itu saya nggak perintah- mau. Saya nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Dan Nggak baptislah mau. mereka. Itu bukan Baptis, Yesus. perintah Yesus Itu baptis. makhluk yang keluar dari kubur. Yesus Itu mengatakan bukan baptis. Yesus. Itu makhluk yang keluar dari kubur ngaku-ngaku Yesus. Aku nggak mau. Kalau Yesus tidak pernah membaptis, aku juga Yang nggak datang mau di bawah itu setan, dibaptis. yang mau mencekik Muhammad, itu setan. Dengar. Yang pertama memperoleh dengar, hidup bro. kekal menurut Yang- Yesus. Apa teman-teman? Apa Dinda Oji? Percaya Pertama syaratnya untuk Yesus dapat hidup sebagai mengenal utusan Yesus sebagai Tuhan. rasul. Siapa itu Namos? Setan. Kedua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Ketiga ini yang bermasalah, harus dibaptis. Tapi ternyata Jadi, bro, Yesus tidak pernah membaptis orang. Oh enggak. Jadi Kamu tidak aja. ada Aku kata. bisa memberikan hidup yang kekal. Bang Juma, ngomong-ngomong kok kayak cacing ya Bang ya, keluar dari tanah ya Bang ya. Tidak berhak memberikan hidup kekal. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga dibaptis. Nah ini bermasalah.
ada nggak Yesus pernah membaptis manusia? Nggak pernah. Oh enggak. Ya apa? Oke, pertanyaan saya. Yesus tidak pernah membaptis. Maria, ibunya Yesus, pernah nggak dibaptis? Kalau pernah, silakan Anda baptis saya. Silakan. Siapa yang pernah bisa tidak Maria, ibunya Yesus, dibaptis? Kalau ibunya Yesus pernah dibaptis, maka saya rela dibaptis. Ayo, silakan Anda baptis saya. Kalau Maria, ibunya Yesus, pernah dibaptis, silakan. Tunjukkan utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Mulai ngaco, mulai bocor. Mulai bocor. Yesus kalau mensyaratkan, Yesus kalau mensyaratkan kemudian harus dibaptis, maka emaknya yang pertama dibaptis. Mana? Buktikan kalau emaknya pernah dibaptis. Ayo. Apakah dia dibaptis sama orang Yahudi? Apakah dia dibaptis Yohanes Pembaptis? Apakah dia dibaptis oleh Pak Bom atau dibaptis oleh siapapun itu? Silakan kasih dalil. Di mana ibunya Yesus pernah dibaptis? Silakan. Di mana utusan bisa memberikan hidup yang kekal? Silakan. Mana? Silakan Anda tunjukkan. Ada tidak? Ayo. Mulai sakit dia. Kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hidup yang kekal, tak kasih dalil. Satu, tak kasih dalil. Yauma yajma'ukum liyaumil jam. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya menjadi orang yang soleh, mendapatkan surga, hidup kekal di surga. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Oke? Jadi kembali kita mengulas apa Yesus ini dan seperti apa Yesus ini supaya kita mengenal dia agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, menurut tadi manusia congor, dia katakan mengenal Yesus sebagai utusan, rasul, dan itu imannya umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah. Imannya umat Islam. Kemudian yang kedua yang dia sebutkan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu yang kemudian disebutkan oleh saudara kita siapa tadi? Si congor, ya. Yang kedua adalah mengenal kemudian Nabi Isa sebagai sebagai anak manusia atau Yesus sebagai manusia. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Maryam ayat 19, datangnya Nabi Isa melalui perantaraan ibunya Maryam diterangkan dengan sangat jelas, innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiya. Yesus yang kita sebut Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah seorang anak manusia yang suci. Lulus. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Utusan Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua anak manusia. Dikatakan li'ahaba laki gulaman zakiya, anak laki-laki yang suci. Lulus umat Islam. Yang ketiga ini yang bahaya nih. Baptis. Di mana Yesus pernah membaptis orang? Tidak pernah. Udah selesai berarti. Apakah Maria? Apakah kemudian baptis adalah syarat memperoleh hidup kekal? Tidak. Kalau iya, berarti ibunya Yesus tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa? Ibunya Yesus tidak pernah dibaptis. Tidak ada dalilnya ibu yang melahirkan dia dibaptis. Hai, manras ya anak buah. Jadi ya silakan. Masya Allah. Masya Allah. Bang Mamet, selamat sore Bang Mamet. Ya sore. Kok kecil suaranya Bang Mamet? Monitor Bang Mamet. Sore, Tuli. Emosi dia belum apa-apa emosi.
Aduh. Justru kalian yang emosi ku buat. Gimana sih? Gaya lu selangit. Kalian Ibunya yang Yesus emosi. pernah dibaptis gak? Ibunya Yesus pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Hai. Kalau bapak tirinya Yusuf pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Musa pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Harun pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Abraham pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Salomo pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Harun pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Ishak pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Oh, tidak ada. Berarti ketika Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus dibaptis dalam nama apa? Ayo, Yohanes di situ membaptisnya dengan apa dibilang? Ya, Yesus dibaptis dalam nama apa? Iya, di kitab Yohanes Iya, yang iya, dibaptisnya iya, apa iya, dibilang? iya, Apa bum, dibilang? bum, bum. Iya, iya, Bisa iya, jawab. bum, bum, bum. Yesus jawab. dibaptis dalam nama apa? mulai. Yesus dibaptis dalam nama apa? Aduh. Yesusnya dibaptis dalam nama? Islam. Dengarlah kalian teman-temanku Ya, Islam. kok jadinya ke Islam tuh, teman-teman? Inilah Kok larinya ke kualitas Islam? bunda Anda. Dia Yesus mempertanya- dibaptis dalam nama apa? Yesusnya dibaptis dalam nama? Murid-muridku mengikuti aku, murid-muridku mengikuti aku, Aduh, betul. murid-muridku mengikuti aku. Aku dibaptis dalam nama? Aku dibaptis dalam nama? Loh, itu apa di situ dibilang? Coba. Aku dibaptis dalam nama? Di situ dibilang apa di Yohanes itu apa? Malu dia, malu. Malu Kau itu kalau bertanya dia. cerdas. Malu dia, malu. Aku mengenal muridku, muridku Gimana sih mengenal aku. Muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Aku dibaptis dalam nama? Tadi kau mengatakan dalam nama apa di Yohanes itu dikatakan apa? Coba baca. Iya, aku bertanya samamu kawan. Aku bertanya samamu. Aku bertanya samamu. Bang Suma bertanya samamu. Yesus dibaptis dalam nama apa? Juma Oon. Iya, Paman. Yesus dibaptis dalam nama apa? Adindaku. Iya, Paman. Yesus dibaptis dalam nama apa? Enggak ada jawaban, teman-teman. Enggak ada jawaban. Satu, yang pertama tadi apa? Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga, mengenal Yesus sebagai orang yang diurapi Bapa, dibaptis dalam nama Bapa. Nah, sedangkan Kristen dalam prakteknya apa? Tidak mengenal Yesus sebagai utusan, tetapi mengenalnya sebagai inkarnasi Tuhan. Udah Kak Odia udah nangis dia, teman-teman. Cari yang lebih berbobot lagi. Oke, sudah 3 ya yang nangis. 3 atau 4? 4. 3. 4. Ayo naik lagi. Yang mau menangis giliran yang mau nangis lagi naik. Silakan. Al-Quran akan semakin nyata kebenarannya, ya. Kata Al-Quran, maukah kepada siapa iblis itu bekerja? Lihatlah setiap pendusta, disitulah iblisnya. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Masya Allah. Kita sapa dulu Gurunda. Bang Ya, Paulino, silakan, Bunda. Monitor Bang Paulino, Ya, apakah Anda dari agama Islam atau beragama Kristen? Ini tanya menanya atau gimana nih timnya? Apakah Anda dari agama Islam atau agama Kristen? Ya puji Tuhan Kristen bang. Oke, Kristen. Silakan mau berdiskusi Tanya, dengan saya Gurunda bertanya, Bang. Zuma. Silakan mau Jangan berdiskusi. ya. Ini Ya. kan bukan debat kusir. Ya, siap Bang, siap. Silakan berdiskusi dengan Gurunda kita, yaitu Gurunda Zuma. Tafadhal Gurunda. Oke Nah, baik. syukran akhina.
Baik, ini temanya nih, Yesus bukan Tuhan. Ya gini, saya jawab ya. Ya kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia bisa mati, dia bangkit, dia menyembuhkan orang mati, dia menyembuhkan orang lumpuh, berjalan, buta melihat. Baca kisah para rasul. Oke, silakan. Udah. Ya, Baca kisah para rasul 2 nomor 22. Silakan. Ya apa? Baca. Ya apa tulis di situ? Baca. Saya nggak bawa. Saya nggak bawa. Kristen nggak bisa. Kristen dah hafal Bibelnya. Emang Islam hafal Al-Quran? Coba. Apa yang Alhamdulillah. Meskipun kami tak hafal, tapi Al-Quran ada di dalam hati dan pikiran kami. Kalau Alkitab kami itu bukan dihafal, tapi di mana? Alkitab di mana disimpan? Bibelnya itu Anda simpan di mana? Bibel Anda simpan di mana? Bukan dihafal. Kalian kan dihafal. Bibel Anda taruh di mana? Aku tanya. Anda taruh di mana Bibel? Gimana nih pertanyaannya? Pertanyaan saya, Bibel Anda taruh di mana? Di otak, di hati, atau di rak piring? Aku lagi di jalan ya, Mas. Oh, berarti di rak piring, bukan di otak disimpan itu Bibel? Hah? Begitu? Ya gini, Mas. Pertanyaan kamu nggak masuk akal, Mas. Kan kamu tadi kok pertanyaan saya nggak masuk akal gimana tuh? Kok Kristen nggak hafal Alkitab Bibel kalian? Terus saya kan minta nih, ini penghargaan. Ini kan kalian bilang Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu saya ngomong. Ini ciri-ciri korban kelima ini teman-teman. Gini bang, guna yang paling hebat, yang paling jago. Gini nih. Kalau dia bukan Tuhan, memang ada ya. Iya, tadi dia tadi berasal dari sperma Daud. Saya tanya, Muhammad kalian bangkit nggak? Apa mujizatnya? Iya. Aduh, sakit jiwa ini Gurunda. Udah. Jadi saya minta tadi Anda membaca kisah para rasul. Kisah para rasul 2 nomor 22. Anda kan tadi menjagokan Yesus tuh. Nah, hai orang-orang Israel. Saya bacakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Ini yang diminta untuk mendengarkan orang Israel, bukan Kristen. Wajar kalau kalian tidak tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepada kalian Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus beserta tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan Yesus. Itu Allah yang melakukan melalui perantaraan ciptaannya bernama Yesus. Saya motong ya sekali lagi tolong. Taulah berbahasa Indonesia yang benar. Di mana ada kata Allah situ? Coba baca deh baik-baik. Itu ada. Itu A-L-L-A-H. Itu ada. Ya. Itu bacanya apa? Allah. Karena ini berasal dari Quran, maka kami membacanya Allah. Loh, berasal dari Quran gimana? Lalu kalau bukan dari Quran, lalu dari mana ini? Kata Allah ini dari mana? Iya, di mana? Dari coba dari data tersiksa kau kan? Tersiksa kau kan? Tersiksa. Ini kalau agama diajarkan dengan cara-cara bohong kayak gini, tersiksa jemaatnya dibuat. Oke, aku ikuti. Enggak, kamu harus bertanggungjawabkan, pertahankan keyakinanmu. Ini ALLAH ini Anda ambil dari mana? Kok ada nongol di kitab Anda? Dari mana? Ya, dia emang Islam dengan Kristen siapa yang duluan? Iya. Pertanyaannya bukan ke situ. Siapa duluan, siapa belakangan? Bukan. Pertanyaannya dari mana? Saudara, pertanyaannya bukan siapa duluan, pertanyaannya dari mana Bibel atau lembaga Bibel Indonesia, ya, lembaga apa itu? Lupa ayat Injil. Oh iya betul. Dari mana lembaga lupa ayat Injil ini mengambil kata Allah? Dari mana? Coba. Dari mana? Lembaga apa? Lembaga mana? Lembaga lupa ayat Injil. Dari mana dia ngambil kata Allah ini? Dari mana?
Dari mana? Kasih jelas bang, lembaga apa? Banyak bang, Lembaga apa? lupa ayat Injil. Udah berapa kali kuulang? Lembaga itu lembaga apa? Ya lembaga yang kau sebut lai itulah, lai. Oh, lai, salah, nggak salah bang. Lalu apa dong? Wah berat ini LBI. saudara-saudara. Apa ini? Gimana ini, saudara? Mas mau dipertahankan Bang, ini? bang, Pasien bang. juga. Aku juga ini. Bang, minta maaf. Dari mana Bible mengambil kata Allah yang kalian baca Allah? Dari mana? Dah 5 pasien gugur. Ada lagi pasien baru. Ya ini kan kita bulan suci Ramadan ya teman-teman. Jadi kita senyum-senyum aja ya sambil menunggu buka puasa ya. Gak usah terlalu tegang-tegang kali ya. Tapi kelas mereka itu cuman gitu loh Gurunda. Cuman Ya kan bahas hiburan kata aja nih kita Allah. cari. Iya, Hiburan, nggak ada hiburan. yang Kita nggak ada yang mendalami Bible beneran gitu loh Gurunda. Iya, murid-muridnya Edis yang hanya bisa muter-muter lidah, nggak ada ilmu. Oke lah kita sapa dulu Gurunda ya. Halo Bang Iya, Yoyol. silakan. Halo Bang. Halo. Ya, halo. Bang Yoyol. Iya. Waduh, ini nggak monitor ini Bang Yoyol. Halo Bang Yoyol monitor. Bang. Oke, aku turunin ya Bang ya, gantian ya. Marah dia, marah. Karena temannya 5 tadi gugur, marah dia. Dia cambuk dirinya sendiri. Ini asli nggak ini? Di sini. Iya. Oh, nggak asli 500, cuma 500 pengikutnya. Neneknya yang datang ini, neneknya. Neneknya Halo, bro. Lidah ular. Berat saudara. Berat saudara. Yang lain turun. Mute. Yang lain turun. Mute. Berat saudara. Edis. Kapannya kau bisa sehat, Edis? Takut saudara. Ayo takut saudara. Mute. Turunkan yang lain saudara. Kamu sudah berhasil menggalang donasi dengan caramu berdiskusi begitu, Dis? Aduh, Edis. Bikin foto-foto kan, bikin semua foto apologi Islam dibuatnya. Habis itu dia nulis tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Alamak. Dis. Kasihan kali ini orang-orang Kristen dibuat Edis ini. Ayo teman-teman kita naikkan lagi yang lain. Jaringan saya ya. Enggak, Aman. Tiruna. Pak Heri, monitor Pak Heri style. Pak Heri. Pak Heri izin di bawah dulu ya. Mohon izin ya Pak Heri ya. Supaya cepat kita ganti dengan yang lagi aktif. Siapa ini yang Kristen? Coba nih. Gak tahu saya yang mana yang Kristen nih. Bisa kecium nggak ya Kristen? Gimana caranya ya? Ya bisa kecium silakan. itu. Monitor Pak, biarlah. Pak, biarlah monitor.
Monitor Pak. Pak izin di bawah dulu ya Pak ya. Iya. Izin Pak. Kita izin dulu lah Mbak Ros. Kita enak turunkan. Habisnya Khawatir beliau minta ini naik masih tapi diem aja. Iya. Coba kita naikinnya. Izin ya teman-teman Hermawati. Nah nih, silakan Bang J. Apa ini? Jenderal, Bang Jenderal, monitor. Cantik kali namanya. Ntar saya sambil cari sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Telah nyata bagi kita kebenaran itu kan ya. Tak ada yang keluar dari lisan-lisan mereka kecuali kebohongan. Kebohongan dan penipuan terhadap diri mereka sendiri. Betul. Bang Kiting monitor. Bang Kiting. Kenapa ini orang pada mau naik tapi nggak ini ya, Mbak Rosi? Mungkin orang tidur kali. Nah. Iya. Iya masa iya. Teman-teman Kristen ini kesempatan saya kira. Kan kita ini kesempatan untuk diskusi santai, diskusi baik. Yuk. Mumpung lagi santai. Silakan Pak Dokter. Dokter khusus cinta. Ini kotak nih wajahnya nih. Mau saya naikin. Tadi ada teori katanya kotak wajahnya. Saya naikin. Pak Dokter monitor. Iya, monitor. Saudara Pak Dokter. Bapak ini Kristen atau Muslim? Saya Islam, cuman kelahiran dari mualaf, Pak. Mau tanya sih ini sama Bang Juma. Oh ya. Alhamdulillah. Oh ya, silakan. Ini silakan Pak. Cuma nanti mungkin izin mungkin terbatas ya Pak Dokter. Assalamualaikum. Siap. Iya, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya posisi kan sekarang Islam, Pak. Kelahiran dari keluarga mualaf. Siap. Ini kan saudara-saudara saya kan masih banyak yang Cina sih, dari keluarga Cina. Iya. Itu kalau Lebaran silaturahmi ke non Muslim gimana, Bang? Silaturahmi, berkunjung maksudnya. Iya betul. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Selama tidak melanggar syariat Islam, nggak apa-apa. Berbuat baik, berlaku adil kepada mereka saudara-saudara kita yang masih beda keyakinan dengan kita, ya nggak apa-apa. Itu tadi selama masih tidak melanggar kaidah-kaidah keislaman. Misalnya makanan yang diharamkan, sampai kita lupa ibadah, lupa sholat, atau ada indikasi mereka mengajak kita kemudian untuk kembali ke keyakinan lama. Nah, itu baru kita bisa membatasi diri. Selama mereka baik sama kita, ya perintah Islam itu kan jelas tuh, rahmatan lil alamin. Kita penebar rahmat kasih sayang kepada alam semesta, apalagi terhadap keluarga. Meski beda keyakinan, ya kita harus bersilaturahmi kepada mereka. Dalam arti kata silaturahmi dalam pandangan pemahaman kita secara global ya kita harus ya menjalin ukhuwah, persaudaraan. Seperti itu saudaraku Pak Dokter. Oh iya. Iya, makasih ya Bang Juma atas arahannya. Iya. Terima kasih ya Bang. Makasih sahabat, silakan. Iya. Pak Dokter, Masya Allah. Iya. Ya, izin menurunkan ya Pak Dokter ya, ganti yang lain ya. Makasih ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan kembali. Di sini ada Cristiano Ronaldo. Hello. Iya, selamat sore saudara. Wah, bahasa Indonesia toh. Kirain bahasa Inggris. Enggak, ini penggemar Cristiano Ronaldo saya.
Oh ya ya. Muslim Kristen. Bapak agamanya apa Pak? Kristen, saudara Kristen. Oh Kristen, siap siap. Ditunggu-tunggu dari tadi. Siap Silakan. berdiskusi dengan gurunda kami, siap? Iya, siap kok. Oke, saya besarkan Anda dengan Bang Zuma. Silakan Gurunda Zuma, tafadhol Gurunda. Iya. Silakan saudara, mungkin ada materi yang mungkin saudara kuasai, karena kalau saya yang memulai biasanya teman Kristen ini banyak bercanda gitu loh, Bang. Silakan. Baik, saya mau bertanya sama Bang Zuma gitu kan. Temanya apa dulu Bang? Kok tiba-tiba tanya ini? Nggak apa-apa, boleh bertanya atau enggak gitu, saudara. Gitu. Oke, boleh silakan. Boleh. Nggak pakai Ya. tema ya jadi Gurunda ya, nggak apa-apa ya? Baik, nggak apa-apa. Iya, nanti kita lihat. Gimana Baik, Bang? Saya mau tanya sama saudara Zuma ya, saudara Bang Zuma. Siap. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi yang benar-benar diangkat gitu kan dari oleh Allah gitu kan, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa? Iya. Siap. Ya, bisa dijelaskan pada Bang Zuma. Baik. Jadi kalau di Islam itu kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak dilihat hanya dari pengakuan beliau, tetapi dilihat dari kitab yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi itu adalah manusia yang menerima wahyu. Wahyu itu ilham. Apa ilham itu? Berita-berita suci yang didatangkan dari langit, yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Ketika lisan itu, ucapan yang keluar dari lisan seseorang yang disebut Nabi memiliki cacat atau tidak benar cakupannya, maka itu diragukan. Bisa jadi itu adalah nabi palsu. Tetapi ketika Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia mengakui itu, zaman mengakuinya, sejarah mengakuinya. Ya, sehebat apapun kemudian peradaban manusia anak keturunan Adam tidak akan pernah mampu membuat Al-Quran itu tergerus dengan kemajuan yang ada. Itulah bukti bahwa beliau Nabi, karena ucapan yang terlontar dari mulutnya, yaitu Al-Quranul Karim, itu berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan dari aspek manapun, disiplin ilmu manapun. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya hari ini. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, seorang diri dia tidak memiliki kemudian pengajar-pengajar sebelumnya. Semisal Yesus, sebelumnya kemudian ada Yohanes Pembaptis. Sebelum Yohanes Pembaptis kemudian ada Harun, ada Daud, ada Salomo, ada Musa, ada Yakub, ada Ishak, dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri dikelilingi bangsa yang jahil, menegakkan sebuah hukum-hukum di mana hukum yang dibawa membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Siapa beliau ini yang mampu kemudian menegakkan hukum bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 300 tahun, bahkan sudah 1400 tahun. Hukumnya seibarat tonggak api yang menyala teguh sampai ke langit, membakar semua hukum yang lain, dan dia tetap tegak sampai hari ini. Beliau siapa kalau bukan utusan Tuhan? Beliau siapa kalau bukan wakil Tuhan? Itu bukti kenabiannya, saudara. Makanya ketika membawa Al-Quran, apa kata Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa akan menemukan kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa umat Islam itu susah untuk dimurtadkan? Kalau ada orang yang mampu memurtadkan orang Islam berdasarkan ilmu Al-Quran,
Sampai hari ini saya belum pernah menemukan itu, kecuali karena urusan perut, urusan di bawah perut mereka murtad. Tapi kalau karena menemukan kesalahan dalam Al-Quran, saya belum pernah menemukan satu manusia pun. Malah orang-orang yang mencari kesalahan Al-Quran dengan serius, akalnya, hatinya, pikirannya, logikanya akan menghantarkan justru takjub kepada Al-Quran berujung kepada syahadat. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah, utusan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu adalah maha mengetahui, sehingga ketika kemudian dia mengutus seorang nabinya, betul-betul nabinya, maka nabinya ini harus menyampaikan ilmu yang tidak bertentangan dengan akal. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tapi isinya bertentangan dengan akal, satu, yang mewahyukan atau yang memberikan ini itu bisa jadi bukan Tuhan. Kedua, yang menerima ini bukan nabi. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi yang menciptakan akal manusia, mengutus seorang nabi, lalu memberikan wahyu kepada nabi itu, lalu apa yang tertuang di dalam kitab atau ketetapan yang diberikan kepada nabi tersebut justru bertentangan dengan akal. Karena kebenaran Al-Quran, kebenaran sebuah kitab, itu sinyalnya, kodenya itu di akal. Kalau ada sebuah kitab tidak selaras dengan akal, itu bukan dari pencipta. Kenapa? Karena pencipta itu tahu. Seibarat pabrik mobil ketika mengeluarkan buku panduan, maka buku panduan yang keluar itu sudah pasti berkesesuaian dengan cara operasional dari mobil yang keluar dari pabrik itu tadi. Tidak mungkin mobilnya mobil metik, buku panduannya adalah buku operasional kulkas. Tidak mungkin. Manusia diberi akal, maka buku panduan yang harus kemudian turun dari pencipta langit dan bumi sebagai penutup ajaran kepada manusia, maka buku itu harus selaras dengan ilmu pengetahuan, buku itu harus selaras dengan akal manusia. Kalau tidak, berarti seibarat pabrik tadi, pabriknya diragukan, membuat mobil, tapi buku panduannya adalah buku panduan cara memfungsikan kulkas. Tuhan itu satu. Ketika mengutus para nabi, maka seluruh ajaran nabi Tuhan itu satu. Kalau ada yang menyimpang dari sana, maka yang mengajarnya itu bukan nabi, atau bukunya itu bukan firman Tuhan. Bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Seperti itu kawan. Jadi untuk menjadi tolak ukur kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akal. Contoh, bagaimana seorang yang hamil bisa kita ketahui bahwasanya wanita ini hamil, seorang menghamilkan seorang janin berjenis kelamin laki atau perempuan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa wanita tersebut itu pernah disetubuhi oleh seorang laki-laki, sedangkan kita tidak pernah melihat dia disetubuhi? Tidak ada kita melihat wanita ini disetubuhi, kok tiba-tiba buncit, kan gitu. Seperti Pak Bom Bom misalnya, tidak pernah kita lihat dia disetubuhi tapi perutnya buncit. Nah, itu orang yang berakal akan tahu dengan pasti bahwa wanita ini pasti pernah disetubuhi. Kenapa? Karena ada tanda-tanda. Siapa yang bisa menolak ketika ada seorang wanita hamil, menolak bahwa wanita itu tidak pernah disetubuhi sampai dia hamil? Siapa yang bisa menolak itu? Tidak bisa. Seketika kita akan meyakini pasti habis disetubuhi wanita ini. Begitulah Al-Quranul Karim. Dengan adanya Al-Quran yang sampai kepada kita di zaman modern ini, maka kita meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti ini berasal dari Nabi, pasti ini berasal dari Rasul. Pasti wanita ini pernah digauli. Buktinya ada di depan mata. Hari ini internet ada di mana-mana. Manusia hidup di zaman digital, bisa kemudian mengulas Al-Quran, bisa mencari kesalahan Al-Quran. Dan kalau menggunakan disiplin ilmu dan benar-benar mampu kemudian menorehkan satu kesalahan dalam Al-Quran,